Sambil menunjukkan surat kuasa, Bambang menyebut bahwa uang tersebut disiapkan sebagai dana jasa pengacara untuk mengurus pengembalian tanah eks pabrik gula PG Jati ke pihak desa. Sebab tanah itu masih dikuasai PT Perkebunan Nusantara atau PTPN dan PJ Merican. Dalam pengurusan tanah itu, lanjut Bambang, pihaknya bersama 5 orang pengacara lainnya diberikan dan menerima biaya operasional sebesar 60 juta yang ditransfer oleh bendahara desa. Setelah uang 60 juta diterima, kata Bambang, Kades Agus langsung meminta 30 juta. Lebih lanjut, Bambang mengatakan ia juga mendapatkan bukti dan saksi terkait dugaan fitnah bahwa ia membawa uang desa 600 juta. Menurut Bambang, ia memperoleh petunjuk tersebut setelah didatangi Mas Rolika alias Bakilah, 55 tahun, salah satu warga desa Jatirejo. Terkait hal itulah ia mengaku juga turut melaporkan Siprianus Jihasu ke kepolisian bersama saat ia melaporkan Kades Agus. Bahwa itu adalah dana untuk jasa pengacara yang mendapatkan surat kuasa khusus dari kepala desa selaku pemerintah desa Jatirejo untuk pengurusan kembalinya tanah eks-PG Jati yang ada di lokasi di desa Jatirejo itu, yang masih ada di dalam kekuasaan PTPN 10 maupun PG Merican. Nah, itu sudah diberikan kuasa kepada kami, ada 5 pengacara. Itu tidak hanya saya saja, termasuk salah satunya itu Pak Sandi ini sebagai kuasa hukum daripada pemerintah desa Jatirejo untuk pengurusan kegiatan penyelesaian sengketa tanah eks-PG Jati dengan memberikan suatu biaya operasional sebesar 60 juta itu. Dan itu memang betul kami terima, tetapi setelah saya terima itu belum sampai 5 menit itu dalam telepon dia mengatakan bahwa kepala desa mengatakan yang 30 juta itu buat dia, kan demikian. Sehingga saya transfer kembali ke dia itu 30 juta itu. 60 juta itu uang dari mana, Pak? Sumber anggarannya dari mana? Sumber anggarannya dari desa itu. Berarti uang dana desa? Dana desa, kan itu. Uang dana desa atau dari KDD saya belum tahu persis, gitu. Yang tahu ya kepala desa sendiri. Sementara itu, terkait uang 100 juta milik Kades Jatirejo, Bambang menegaskan uang itu tidak ada berkaitan dengan uang desa. Warga bicara isu uang 600 juta, Mas Rokilah alias Bakilah, 55 tahun, warga desa Jatirejo yang sebelumnya disebut Ketua BPD Jatirejo Bambang Budi Purnomo, ikut angkat bicara. Kepada wartawan, Bakilah mengatakan bahwa tujuannya mendatangi Bambang dan menanyakan uang 600 juta karena sebelumnya diminta Siprianus Jihasu. Bakilah juga sempat menanyakan pertanggungjawaban dari Siprianus Jihasu sebab ia tak ingin terbebani kalau sudah menyampaikan hal tersebut kepada Bambang. Ngapain Mbak lah kok nggak ikut demo? Enggak Pak Sipri, karena saya takut. Takut kenapa, Bu? Ya takutnya katanya gini, dapat uang 50 loh Mbak lah, biarin aja. Nanti ada tanda tangan, nanti kalau ada apa-apa aku diikut-ikutin. Pak Sipri berani toh kalau ada apa-apa aku diajak kemana-mana. Ya saya juga tanggung jawab katanya gitu. Ya gini loh Pak, uang turun saya kok nggak dikasih tahu. Uang apa nih Bu? Mboten semerap kula. Oh, Terus Pak Sipri ini ngeten, tolong ini nanti sampaikan sama Pak Bambang, tak kasih nasihat. Ya, uang 600 juta itu punya masyarakat. Tolong sampaikan sama Pak Bambang biar tahu orangnya, Bun. Bilangnya seperti itu, Bu. Uang 600 juta itu uangnya Mas Bambang itu pinjam megang uang atau ngambil sendiri bukan. Saya dikasih tahu sama pamongnya siapa? Ya. Pak siapa itu? Bayan. Pak Alah Pak Bayan. Udah. Saya okay. tidak bersangkut sama Pak Bayan. Oh, jadi Pak. Selain uang desa 600 juta, Ketua BPD Jatirejo Bambang Budi Purnomo juga diisukan membawa uang pribadi Kades Agus sebesar 100 juta. Informasi tersebut belakangan dipatahkan oleh pengakuan Supian
Hadi Wiono, pemuda asal Dusun Gambyok, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom Nganjuk. Kepada wartawan, Supian mengatakan bahwa uang 100 juta itu dipinjamkan dari Kades Agus. Awalnya, kata Supian, ia mendapat tawaran pinjaman uang sebesar 100 juta saat dirinya kesulitan mencari uang penyelesaian perkara kredit koperasi di pengadilan. Dalam perkara itu ia didampingi Bambang sebagai kuasa hukum di pengadilan. Kayak saya untuk menyelesaikan utang piutang di pengadilan. Pak Bambang kapasitasnya Kapasitasnya sebagai advokat, sebagai pendamping pendamping kulo teng pengadilan gitu. dalam menyelesaikan kasus utang piutang. Artinya Tidak benar. gitu ya. Terus bisa diceritakan pas waktu dipinjam itu bagaimana? Ya, ini ada uang seberaan 100 juta. Ini boleh dipakai dulu. Itu yang bilang gitu seperti itu siapa? Pak Lurah siapa namanya? Pak Lurah Jati itu. Yang Pak Lurah Jatirejo. Sambil menunggu saya masih mengajukan kredit di bank lain gitu. Terus kemudian Sama mau dipinjami istilahnya ya. Ya, saya mau dipinjami itu untuk menyelesaikan Masalah di pengadilan itu. Mas, berarti terkait dengan Pak Bambang itu tidak benar? Tidak benar. Jadi Pak Bambang malah yang membantu proses utang piutang saya di pengadilan. Anggota BPD Jatirejo Siprianus Jihalsu saat dikonfirmasi awak media melalui telepon tampak tidak kooperatif. Awalnya ia sempat memberi tanggapan singkat bahwa apa yang disampaikan Bakilah itu hanya salah paham. Berikutnya, ketika tim wartawan bermaksud untuk menemuinya secara langsung untuk diwawancarai dan direkam gambar videonya, Siprianus menolak. Jadi saya tidak ada kepentingan dengan siaran jenengan. Kan begitu. Saya pun tidak mau beri keterangan, tidak ada kepentingan dengan siaran jenengan. Ya kan? Leres apa boten? Iya leres. Nah, hanya dengan kan ingin klarifikasi, saya siap, tapi dengan cara begini, dengan cara wawancara tanpa shooting. Jenengan mau monggo, boten ke monggo. Ya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim liputan SRTV.